Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi teman-teman ya. Kemarin kita sudah belajar tentang eh, pneumatik ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang sistem hidrolik. Ya, perbedaannya di mana kemarin kita di awal-awal kita sudah bahas ya. Jadi, kalau hidrolik itu menggunakan hidro, dari kata hidro itu cairan ya, tapi kalau menggunakan pneumatik itu pneuma menggunakan udara atau angin. Ya, oke, dalam pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang hidrolik yang bertujuan untuk apa? Untuk kita harus tahu mengetahui apa itu sistem hidrolik, terus bagaimana apa mengetahui aplikasinya, di mana saja, bagaimana. Lalu yang ini adalah hukum Pascal di mana dia adalah sebagai basicnya dari sistem hidrolik. Ada yang tahu ya tentang aplikasi sistem hidrolik? Ya, sistem hidrolik ya, contoh salah satunya adalah ini ya. Jadi sistemnya di industri itu adalah mesin press. Mesin press ini mampu sebesar 4000 ton. Oh, berarti ini mesin press yang mampu untuk mengepres 4000 ton ya. Jadi berarti aplikasinya salah satunya adalah ini ya. Jadi untuk ini, lalu untuk yang paling banyak sebagai penggerak si traktor ya, berarti traktor seperti ini truk truk dam itu ya, biasanya menggunakan hidrolik. Lalu ada eskavator, ini hidroliknya ada 1, 2, dia ada penggerak maju, ini penggerak untuk narik ininya, pengaitnya ya. Jadi ada itu. Lalu ada ini juga feller untuk menggaruk tanah, banyak sekali. Terus ada di bidang otomotif juga ada yang untuk rem hidrolik, terus dongkrak gitu ya. Bagaimana sih cara kerja dongkrak itu dengan apa yang kecil bisa untuk mengangkat mobil yang begitu besar ya. Jadi di sini aplikasinya masih banyak lagi untuk aplikasi-aplikasi sistem hidrolik yang lain. Nah, untuk mengetahui cara kerjanya, yang pertama kita harus tahu tentang sistem hidrolik dan hukum Pascal. Oke, yang pertama, zat cair tidak dapat dimampatkan lah. Kalau kita menggunakan sistem pneumatik itu adalah angin atau udara yang dimampatkan, sehingga dia akan mendapat tekanan yang besar. Tetapi kalau hidrolik itu tidak bisa dimampatkan, dia dapat mengalir itu, dapat menekan itu dengan gara-gara tekanan dari kompresor, tekanan dari pompa maksudnya ya. Oke, ya, jadi ini tidak dapat dimampatkan. Zat cair mendapat tekanan. Ya, ini mendapat tekanan dalam wadah terhadap volumenya ya. Berarti zat cair yang dapat tekanan dalam wadah akan tetap mempertahankan volumenya. Berarti ini tidak dapat ditekan. Berarti volumenya tetap ketika 1 liter 1 liter, 2 liter 2 liter itu ya. Bila ditekan terus-menerus, salah satu bagian wadah harus tembus oleh zat cair tersebut ya, maka dari wadah yang terlemah. Jadi ketika tekan terus maka akan bisa menjadi bocor atau minimal bocor dan bisa jadi meledak gitu ya. Jadi yang perlu kita tahu ini pertama ini adalah zat cair itu tidak dapat dimampatkan atau incompressible. Oke, selanjutnya tentang sistem hidrolik. Sistem hidrolik adalah sistem tenaga fluida yang menggunakan cairan yaitu liquid sebagai media transfer ya. Berarti dia menggunakan media cairan yaitu oli biasanya ya. Ada hydro. Sistem hidrolik bekerja berdasarkan hukum Pascal. Lah, ini nanti kita belajar tentang hukum Pascal, yaitu tekanan diberikan pada zat cair dalam ruangan tertutup, maka diteruskan oleh zat cair tersebut adalah sama besar. Jadi nanti kayak gini. Jadi di sini ini adalah umumnya cairan ya. Yang merah-merah ini cairan. Dan ini ditekan dengan gaya sebesar 10 Newton, maka ke arah dinding-dindingnya ini nilainya adalah sebesar 10 Newton. Sama. Ya, ditekan terus dia akan bertambah dan seperti ini sama nilainya putih ini sama ya. Ini hukum Pascal. Nah, karena P sama dengan F per A, berarti tekanan sama dengan gaya perluas area ya. Dengan sistem kerja sistem kerjanya dapat dilihat di sini ya. Ketika ada sebuah area yang dihubungkan dengan area yang lain, berarti yang lebih besar, kita dapatkan rumusnya ada F1, ini area A1, ini F2, ini area A2. Ya, nilainya sama F
2 dikalikan A1 sama dengan F1 dikalikan A2. Nah, ini hukum Pascal. Berarti nilai tekanan pada area 1 dan nilai tekanan pada area A2 itu harus nilainya sama, karena nilainya di sini kayak ini ya. Nilai tekanan di sini sama di sini sama. Jadi kalau tekanan di sini sama di sini harusnya nilainya juga sama tekanannya ya. Dari gambar tersebut nilai tekanan pada area A1 ini area A1 ini ya, dan A2 adalah sama, berarti tekanan ini nilainya sama ya. Ini P sini sama P1 sama P2 itu sama, dapat dilihat pada contoh tersebut ya. Pada sebuah usaha cuci mobil membutuhkan hidrolik yang mampu mengangkat mobil dengan massa atau berat adalah 1.500 kg dengan luas penampang B. Kita luas penampang B di sini adalah 500 cm2 dan luas penampang A adalah 5 cm2. Berapa gaya yang dibutuhkan untuk mengangkat mobil pada area A dan pada area B, pada B dan juga pada area A? Oke, yang pertama kita ketahui masanya adalah 1.500 kg. Yang kedua adalah luas penampang A adalah 5 cm ya. Lalu luas penampang B adalah 500 cm2. Nah, kita ambilkan seperti ini. Kita gambarkan. Di sini luas areanya 500, di sini adalah 5 cm. Nah, di sini masanya adalah 1.500 kg. FA-nya berapa? Gaya pada A dan gaya pada B. Nah, untuk mencari pertama kita harus mencari nilai gaya pada area B. Gaya pada area B, FB sama dengan M kalikan A atau M kali gravitasi atau G ya. FB sama dengan 1.500, benar ya. 1.500 kg ini dikalikan A-nya berapa? 10 ya. Maka dia adalah 15.000 Newton. Berarti berapa gaya yang diperlukan untuk mengangkat 1.500 kg adalah 15.000 Newton. Nah, kita sudah dapat ya untuk area gaya pada area B. Nah, sekarang kita coba untuk menghitung gaya yang untuk pada area A. Ya, dengan rumus P sama dengan F per A, maka PA sama dengan PB ya. Berarti tekanan pada area A dan sama dengan tekanan pada area B. Sehingga PA sama dengan FA per AA, PB sama dengan FB per AB. Sehingga kita bolak-balik, akhirnya FA dikalikan AB, FB dikalikan AA. Sehingga FA kalikan 500 sama dengan 15.000 dikalikan 5. AA-nya kan 5 ya. Ya, AB-nya 500. Sehingga FA sama dengan 45.000 dibagi 500 ketemu 150 Newton. Gitu ya, teman-teman ya. Gampang sekali. Oke, untuk hitung-hitungannya kita sudah. Sekarang kita masuk ke komponen hidrolik ya. Komponen hidrolik ya, berarti setelah kita tahu berarti fungsinya apa, fungsinya banyak sekali ya. Berarti fungsinya bisa menjadi ekskavator, bisa truk untuk hitung pengepresan ya. Lalu untuk menghitung berapa Newton kita sudah tahu. Sekarang kita masuk ke komponen hidroliknya. Komponen hidrolik punya beberapa komponen, yaitu unit tenaga, hidrolik pump, tank. Berarti kalau di sini seperti ini. Iya, nah ini namanya komponen hidrolik unit tenaga. Unit terdiri tenaga dari pompa, motor ini, terus lalu ada pompa, lalu ada regulator, ada ini banyak sekali ya, filter gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Lalu ada unit kontrol atau valve dan pressure regulator. Nah, unit kontrol itu kita bisa taruh di sini di di fluid sim H. Berarti kalau kita belajar hidrolik itu ada di Vesto fluid sim H, untuk pneumatik di Vesto fluid sim P. Nah, untuk kontrolnya kita menggunakan valve di sini ya. Jadi kita lihat di sini. Biar kelihatan ya, berarti hidrolik itu. Nah, pertama hidrolik, kita di sini ada supply element. Nah, ini ada valve. Nah, di sini adalah untuk kontrolnya menggunakan 2/2 sama dengan pneumatik ya. Sama dengan pneumatik. Lalu ada unit aktuator atau unit penggerak, biasanya silinder. Ya, silinder. Nah, kalau dari gambar ini kita bisa lihat yang pertama itu aktuator atau piston ini ya.
Lalu setelah piston ada fluid tank, ini fluid tank. Fluid tank itu tempat untuk olinya. Lalu ada filter yang akan dipompa, disedot oleh hydraulic pump. Lalu dihitung regulator pressure-nya atau tekanannya. Lalu diatur oleh control valve yang akan dialirkan ke piston. Ya, setelah piston akan kembali lagi ke tank lagi. Nah, ini harus ada close loop piping ya. Jadi jangan lupa di sini ada close loop piping, berarti pipanya atau pimpaannya itu harus tertutup semua, tidak boleh ada yang terbuka. Ya, jadi seperti ini. Kita harus ini, lalu ada katakanlah ini ya 3/2. Lalu ada aktuatornya. Aktuatornya kita pakai yang kita pakai 2 ya. Ini, lalu ada lagi ini. Untuk menyalakan ini power kita masukkan ke power ya. Kita power, jangan lupa power ke power. Lalu ini ke sini. Ini juga ke sini. Ya, oke. Lah T ini harus masukkan ke T. Nah, berarti kalau menggunakan ini ada double T, berarti bisa menggunakan T ini, menggunakan T sekunder ini. Masuk ke sini juga boleh. Iya. Ya, ini maju. Oke, dia akan mundur. Bagaimana bila tidak ada T-nya, kita nggak pasang? Coba kita potong ya. Oh. Oke, kita coba. Dia nggak mau, karena apa? Nanti akan tumpah lewat sini gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, setelah kita tahu itu, bagaimana sih keuntungannya menggunakan hidrolik itu? Yang pertama adalah mampu untuk beban yang berat. Jadi kalau kita menggunakan hidrolik itu mampu untuk beban yang berat. Yang kedua adalah presisi, berarti dia karena gerakannya pelan dia akan jadi presisi. Ya, terus pengoperasiannya halus, tidak seperti pneumatik yang suaranya dus das dus das dus, tapi kalau menggunakan hidrolik sangat pelan. Aman untuk suhu panas, berarti suhu hidrolik itu sangat aman ketika untuk mengaduk pada boiler itu itu lebih aman ya. Kerugian menggunakan hidrolik rawan kecelakaan karena tekanan yang besar, hati-hati, sama seperti pneumatik hampir sama. Trek bocoran dapat rakyat bakal ya. Jangan ini tidak boleh bocor kalau menggunakan hidrolik. Tapi kalau pneumatik boleh bocor, tapi lebih baik jangan. Tapi kalau hidrolik jangan sampai bocor, nanti merembes saja akan semakin cepat dan akan semakin mengurangi kecepatan, mengurangi kualitasnya. Nah, ini karena untuk biar tidak bocor maka membutuhkan perawatan yang intensif. Ya, seperti itu ya. Oke, begitu ya. Nah, di sini ada tugas. Kalian sudah tahu tentang aplikasinya seperti apa, lalu cara kerjanya seperti apa, komponennya seperti apa. Lalu ini adalah tugasnya adalah cari aplikasi hidrolik pada bidang industri selain pengepresan tadi. Lalu yang kedua di bidang kapal, nanti di kapal pasti menggunakan hidrolik, di pesawat juga sama ya. Nah, terus cara kerjanya gimana sih? Nah, begitu ya teman-teman. Oke, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.